Kembali di News Sore, pemirsa, penertiban 7 aset rumah milik PT KAI diwarnai kericuhan. Warga melawan dengan menyiramkan air cabai dan membakar bambu di depan rumah. Inilah aksi penolakan warga terhadap petugas Daops 2 PT KAI dan polisi saat penertiban 7 aset rumah milik PT KAI di Bandung, Jawa Barat Rabu siang. Para warga memasang bambu yang dibakar, memasang bendera merah putih hingga menyiram petugas dengan air cabai. Tindakan warga sebagai bentuk perlawanan saat PT KAI memerintahkan pengosongan 7 aset milik PT KAI yang telah ditinggali warga selama puluhan tahun. Salah seorang warga bahkan mengaku akan melaporkan pengosongan sepihak ini ke Kapolri dan Panglima. 63 tahun tidak ada diganggu apa-apa. Tiba-tiba mengaku-ngaku PT Kereta Api miliknya dia. Tidak pernah membuktikan bahwa itu kepemilikannya dan tidak pernah keputusan pengadilan sehingga pengosongan sepihak. Ini yang kita laporkan ke Kapolri dan ke Panglima. Kenapa kami tidak melakukan kepada pengadilan? Karena memang tidak ada tuntutan dari mereka dan memang sudah terbukti sesuai dengan sertifikat nomor 2 tahun 1988 bahwa aset tersebut adalah aset milik PT Kereta Api. Itu yang pertama. Kemudian dari pihak Pertanahan Kota Bandung pun sudah memberikan surat pernyataan yang menguatkan bahwa memang aset tersebut milik. Meski sempat mendapatkan perlawanan, penertiban 7 bangunan aset milik negara ini berjalan lancar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Rizik Syihab bebas bersyarat hari ini. Rizik dijemput kerabat dan kuasa hukumnya dari Rutan Cipinang dan langsung menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Mantan pimpinan FPI Rizik Syihab bebas bersyarat hari ini. Kementerian Hukum dan HAM melalui keterangan tertulis menyatakan Rizik telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan peraturan Menkumham tentang pembebasan bersyarat. Rizik keluar dari Rutan Cipinang pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, dijemput kerabat dan penasihat hukumnya. Tapi pada dasarnya berterima kasih kepada semua pihak tanpa terkecuali, baik dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari pihak kepolisian, Pak Kapolri, Kabak Tahti, Karutan, Bareskrim ya, kemudian juga Karutan Cipinang, Bapas, dan pihak Kemenkumham RI, Kanwil, dan seluruh pihak juga tim kuasa hukum tanpa terkecuali, para ahli hukum yang sudah membantu kita juga maksimal, serta media dan juga masyarakat umum, masyarakat umat, semua pencinta keadilan. Habib Rizik dan kami tim kuasa hukum mengucapkan beribu terima kasih dan semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan bapak-bapak semua dan saudara-saudara semua. Dari Rutan Cipinang, Rizik langsung menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik mendapatkan pembebasan bersyarat setelah ditahan sejak bulan Desember 2020 lalu terkait kasus kerumunan di tengah masa pandemi COVID-19. Masa percobaan Rizik berlaku hingga 10 Juni 2024 serta menjadi tahanan kota dan harus mematuhi aturan yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan TNI Polri menduga penembak istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah merupakan warga sipil. Pelaku diduga bukan penembak profesional yang biasa memegang senjata. Tim gabungan TNI Polri yang menyelidiki kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah terus mengusut kasus ini. Hasil pemeriksaan sementara, petugas menduga pelaku merupakan warga sipil. Dari cara memegang senjata, pelaku diduga bukan penembak profesional. Kini para pelaku masih dalam perburuan tim gabungan. Sementara itu, petugas meningkatkan pengamanan di rumah korban. Gabungan ini sudah menyusun piket, gitu ya, baik unsur dari Polrestabes, dari Kodim, dari Denintel, dari Pomdam, itu kita membuat piket untuk menjaga korban, sehingga kita jamin keamanannya selama di rumah sakit. Di rumah keluarga juga ada untuk anak-anaknya juga. Untuk anak-anak dan keluarga sudah kita pindahkan, kan itu rumah pribadi yang di Jalan Cemara, itu sudah dipindahkan di asrama Yonagano 15. Jadi kita yakinkan keluarga aman di lingkungan asrama.
Sebelumnya, aksi 4 pelaku terekam kamera pengawas di Jalan Camar, Semarang, Jawa Tengah, Senin siang. Para pelaku dengan pakaian tertutup mengendarai 2 sepeda motor. Kemudian pelaku langsung menuju rumah korban saat melihat korban tiba sepulang menjemput anaknya dari sekolah. Pelaku pun langsung meluncurkan 2 kali tembakan dan segera meninggalkan lokasi. Kini korban masih dirawat intensif di rumah sakit. Diduga pelaku beraksi atas perintah seseorang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban tenggelamnya KM Cahaya Arafah di Halmahera Selatan melempari tim SAR gabungan. Warga kesal lantaran tim SAR dianggap lambat menolong korban. Amukan puluhan warga mengancam tim SAR gabungan terjadi saat kapal Basarnas dengan kru tim SAR gabungan sedang berlabuh di pelabuhan Desa Tokaka, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Puluhan warga yang merupakan keluarga korban kapal tenggelam KL Cahaya Arafah kesal lantaran menganggap lambat pertolongan dari tim SAR sehingga menyebabkan hilangnya 13 penumpang termasuk 2 balita perempuan. Warga kesal dan melempari tim SAR dengan batu. Masyarakat yang belum sabar untuk kita lakukan penyelaman dikarenakan dari kami sedang menuju ke lokasi untuk membawa peralatan selam dari unit siaga Bacan. Jadi seperti itu diharapkan masyarakat untuk mari kita sama-sama saling membantu. Sementara tim SAR gabungan mendapatkan dukungan dari Lantamal Ambon yang mengirimkan 2 armada yakni KL Albacora dan KN Ular Laut. Sedangkan Kamla Sulawesi Utara mengirimkan armada KN Gajah Laut. Sebelumnya kapal penumpang KM Cahaya Arafah tenggelam setelah dihantam ombak besar di Tanjung Kokaka, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Evakuasi dilakukan setelah KM Cahaya Arafah karam setelah dihantam ombak besar. Total terdapat 66 penumpang dan 4 ABK yang menumpang Cahaya Arafah. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Seorang calon kepala desa di Ogan Ilir, Sumatera Selatan tewas ditembak. Usai ditembak, pelaku langsung melukai tubuh korban yang sudah tidak berdaya dengan senjata tajam. Menurut keterangan keluarga korban, peristiwa bermula saat korban bernama Arfani membuka pintu rumah yang diketuk seseorang Rabu pagi tadi. Saat dibuka, muncul tamu tak diundang mengenakan topeng, langsung menembak korban. Usai tubuh korban tersungkur, pelaku langsung membacok korban, kemudian melarikan diri. Kini polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi dan memburu pelaku. Saat kejadian korban sendirian atau sama anak istrinya, Pak? Sama istrinya. Di rumah sama anak istrinya? Iya. Pemirsa, demi menuntut ilmu, siswa dan siswi sekolah dasar di Banjarnegara, Jawa Tengah harus berjibaku menyeberangi sungai dan berjalan 2 km. Hal itu terpaksa dilakukan karena tidak ada jembatan penyeberangan yang bisa diakses untuk menyeberangi sungai. Seperti inilah perjuangan siswa SD asal Dusun Panggung, Desa Duren, Kecamatan Pagidongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka harus menantang maut menyeberangi Sungai Mondo dengan arus deras untuk bisa sampai ke sekolah. Ketinggian air saat normal berkisar antara 30 hingga 50 cm. Namun saat kondisi hujan, debit air sungai bisa naik hingga ketinggian 3 meter. Untuk menyeberang, siswa terpaksa melepas sepatu. Tak jarang, rok dan celana seragam basah karena air sungai. Usai menyeberang, siswa masih harus berjalan kaki hingga 2 km untuk bisa sampai ke sekolah. Takut lah. Gimana? Kalau banjir takut. Terus? Takut. Tapi kenapa tetap nekat nyebrang? Ini sih anak-anak sih sekolah dari sekolah. Diantar? Enggak. Didampingi gitu? Enggak. Kenapa kok dampingi?
Kasihan, orang jalan sendiri kasihan. Sungai dengan lebar 10 meter ini menjadi satu-satunya akses menuju SD Negeri 3 Lebakwangi, sekolah paling dekat dengan Dusun Punggung. Sudah sejak dulu belum pernah ada jembatan yang dibangun sebagai akses jalan warga dusun. Biasanya kalau hujan lebat itu ditanya, ini misalnya dulu kelas 6 ada, saya tidak berangkat, gimana? Alasannya tidak bisa nyebrang. Alirannya itu deras, jadi bahaya untuk kondisi nyebrangnya itu tidak berani karena memang sungainya itu besar. Warga dan para siswa berharap akses jalan dan jembatan bisa dibangun untuk mempermudah akses mereka beraktivitas, termasuk pergi ke sekolah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya sudah bergabung bersama kami salah satu orang tua dari siswa sekolah dasar di Banjarnegara. Selamat sore, Pak Muhammad. Selamat sore, Pak Muhammad. Apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Ya, tampaknya ada kendala teknis, pemirsa. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Arus lalu lintas menuju Cawang ditutup sementara imbas pipa gas yang diduga bocor di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu siang. Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki bernyanyi bersama Slank dalam peluncuran Koperasi Slangbox.